Perkenalkan, nama saya Evelyn. Saya adalah siswa Skill Upgrader Statistics dari batch 11. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang hypothesis testing. Hypothesis testing itu adalah sebuah metode untuk kita memastikan validitas dari prediksi kita atau teori kita dengan menggunakan ilmu statistik. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hypothesis testing. Pertama, kita perlu menentukan null hypothesis dan alternate hypothesis kita apa. Kemudian kita perlu mengumpulkan data sampel, kemudian memilih dan melaksanakan statistical test yang sesuai, dan yang terakhir kita akan memutuskan apakah null hypothesis kita itu bisa ditolak atau tidak bisa ditolak. Alternate hypothesis biasanya adalah prediksi atau asumsi kita yang ingin kita uji akan relationship atau hubungan antara dua variabel. Sedangkan null hypothesis biasanya akan mengasumsikan bahwa tidak ada hubungan tertentu di antara variabel tersebut, atau bisa dibilang mereka sama saja, tidak ada hubungan yang spesifik seperti lebih besar atau lebih kecil. Ada beberapa jenis tipe statistical test, tapi yang paling umum digunakan adalah t-test atau z-test yang biasanya melakukan komparasi akan nilai rata-rata dari variabel tersebut. Jadi untuk kita bisa memutuskan apakah kita dapat menolak atau tidak dapat menolak null hypothesis kita, akan kita dasarkan terhadap dua value. Yang pertama adalah p-value. Jadi p-value itu adalah probabilitas akan data sampel kita itu terjadi sesuai dengan keadaan null hypothesis. Artinya, semakin kecil p-value itu, semakin yakin kita untuk menolak null hypothesis karena data sampel kita tidak sesuai dengan null hypothesis tersebut. Limit dari p-value ini ditentukan oleh nilai alpha atau significance level. Dan nilai yang paling umum digunakan untuk alpha adalah 0,05, tapi dalam aplikasi tertentu mungkin akan memerlukan nilai yang lebih rendah. Yang kedua adalah critical value. Jadi critical value itu adalah limit yang kita tentukan terhadap tes statistik kita. Jadi ini adalah nilai T atau nilai Z yang kita hitung di dalam statistical test. Nah, critical value ini biasanya didapatkan dari tabel distribusi berdasarkan nilai alpha atau significance level yang sudah kita tentukan. Contoh di project kita adalah kita ingin mencoba menguji asumsi bahwa tagihan perokok itu akan lebih besar dari non-perokok. Oleh sebab itu, kita dapat menuliskan null hypothesisnya sebagai perokok dan non-perokok itu sama saja tagihannya. Sedangkan alternate hypothesisnya adalah perokok akan memiliki tagihan yang lebih tinggi daripada non-perokok. Jadi kita bisa melakukan perhitungan nilai p-value untuk memutuskan apakah kita bisa menolak atau tidak null hypothesis itu dengan Python code seperti berikut ini. Jadi pertama itu kita perlu memastikan dulu apakah nilai varians dari perokok dengan non-perokok itu sama atau tidak. Kemudian setelah itu kita dapat menghitung t-test independen, yang dimana kita masukkan nilai dari tagihan perokok, nilai tagihan non-perokok, kemudian variansinya itu apakah sama atau tidak, dan alternatifnya kita pilih greater karena kita sedang mencoba membuktikan bahwa tagihan perokok lebih besar daripada non-perokok, maka kita menggunakan greater. Nah, setelah itu, jika kita mendapatkan nilai p-value kita itu ternyata lebih rendah dari significance level yang kita pakai di sini, yaitu 0,05, maka kita dapat menyatakan bahwa kita telah berhasil menolak si null hypothesis kita, bahwa sebenarnya nilai tagihan dari perokok itu tidak akan sama dengan non-perokok. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.